Halo sahabatku semuanya, selamat datang di Andespa Channel. Channel apa aja bisa dilakukan. Bagi kawan-kawan sahabatku yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe dan aktifkan tombol loncengnya sehingga sahabat-sahabatku semuanya mendapatkan video terbaru dari kami. Dan selamat menyaksikan. Halo sahabatku, selamat datang di Andespa Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tips sukses bertanam jahe gajah dari nol sampai dengan panen. Maka dari itu diharapkan jangan di skip ya, agar tips ini tidak terlewatkan oleh sahabatku semuanya, sehingga bisa digunakan di kebunnya. Kita pertama pemilihan benih yang kita dapatkan dari pasar, kita pilih dan kita sortir. Itu ditandakan dengan mata tunasnya yang bagus dan rimpangnya yang bersih, serta kalau kita lihat usianya mungkin lebih dari 1 tahun sehingga dapat jadikan benih yang bagus. Kemudian benih tersebut kita potong kecil-kecil berdasarkan mata tunas yang ada. Nih, kita potong kecil-kecil, kalau besar mubazir ya. Nah, ini mata benih yang akan kita semaikan nantinya. Kedua, benih dijemur ya. Benih yang sudah kita potong tadi kita jemur lewat terik matahari sekitar 2 jam untuk menghilangkan getahnya nanti. Ketiga, penyemaian benih. Nah, kalau di saya benih saya semaikan di dalam pot ya, dalam pot bunga karena keterbatasan lahan. Ini benih yang sudah kita jemur tadi kita semai. Tapi tipsnya yang paling penting adalah sebelum kita menyemai ini adalah benih tersebut kita rendam dulu dengan insektisida selama 1 jam baru kita semai. Nah, ini saya semai di dalam pot dengan menutupnya dengan sekam ya, sekam bakar. Nah, tutup dengan sekam bakar, kemudian kita diamkan sampai 10 hari. Ya, kita tutup merata dengan aram sekam tersebut. Tahap berikutnya adalah benih setelah 10 hari pasca semai. Kemudian kita cek apakah sudah tumbuh mata tunasnya. Dan ini setelah 10 hari semai mata tunasnya mulai keluar. Dan kalau mata tunasnya sudah mulai keluar seperti ini, berarti benih kita sudah siap untuk kita tanam di lahan yang telah kita sediakan. Tipsnya adalah dengan cara menggunakan aram sekam ini menyebabkan benih kita cepat sekali bertunas daripada kita biarkan di ruangan tertutup tanpa kita tutupi dengan aram sekam tersebut. Aram sekam pun bisa kita gali dengan mudah saat di tempat penyemaian kita. Nah, ini benih yang sudah saya semai selama 10 hari. Terlihat mata tunasnya cukup sehat, bersih dan banyak sekali mata tunasnya, dan ini hanya dalam waktu 10 hari saja ya. Nah, inilah yang benih yang akan kita langsung tanam ke lahan yang telah kita sediakan. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini cepat sekali tumbuhnya. Berikutnya persiapan lahan. Lahan pertama jelas kita bersihkan dahulu lahan yang akan kita tanami jahe. Ini karena lahan yang akan kita gunakan ini adalah tumpang sari dengan tanaman merica yang saya tanam juga di sini. Ya, setelah kita bersihkan lahannya, kita gali lubangnya ya sekitar kedalaman 10 cm lebih kurang, dengan jarak tanam antar lubang itu ya, kalau saya menanamnya itu adalah
sekitar 40 cm jaraknya. Nah, ini sebelum saya tanam juga saya melakukan penyemprotan pada rumput yang ada di lahan ini dengan menggunakan herbisida. Herbisida yang digunakan itu adalah yang sistemik, sehingga rumput yang akan tumbuh nantinya setelah kita semprot dengan herbisida atau racun rumput ini akan lama tumbuhnya. Nah, kita gali lubangnya sedalam 10 cm dengan jarak tanam itu 40 cm atau 30 cm lah kalau yang saya tanam di sini. Nah, ini hanya satu baris di tengah saja, seperti yang kita lihat ini. Tipsnya kalau di sini saya membuat lubangnya memang sengaja agak saya dalamkan, karena nanti di tengah-tengah itu sebelum kita lakukan penanaman, kita juga akan menaburkan pupuk kandang ke dalamnya, sehingga nanti bisa kita atur ketinggian jahe kita. Setelah lubang yang kita buat tadi selesai, itu kita taburkan pupuk kandang di sini. Nah, di sini saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran sapi yang sudah kering ya. Masukkan di setiap lubangnya. Ini tujuannya nanti akan menjadi nutrisi awal untuk jahe kita. Ini di tengah sawah, ini kebun yang saya tanami jahe ini, yang saya buat bedengan seperti ini. Nah, ini kita taburkan pupuk kandang. Ini lahan kita. Nah, ini cukup luas ya. Tahap berikutnya adalah pemupukan dasar ya. Setelah kita bikin lubang, kemudian kita taburkan kotoran sapi atau pupukan apapun bisa digunakan. Kita juga memberikan pupuk kandang, pupuk dasar di sini. Tujuannya juga menjadi nutrisi awal untuk jahe kita nantinya. Adapun pupuk dasar yang saya gunakan di sini adalah pupuk NPK ya, dengan NPK Posca dengan takaran ya sekitar sebanyak ini ya. Ini pupuknya ya mungkin sekitar 10 gram ya, ditaburkan ke lubangnya. Berikutnya tahap penanaman. Nah, setelah kita taburkan pupuk kandang dan pupuk dasar tadi, itu kita diamkan. Tipsnya itu adalah kita diamkan dulu selama 2 hari sampai pupuk kandang tadi, yang pupuk kandang dan pupuk dasar Posca tadi itu hancur oleh air hujan dan menyatu. Tipsnya adalah memang kita tidak langsung menanamnya setelah kita taburkan pupuk dasar, tapi setelah 2 hari atau mungkin setelah turun hujan sehingga pupuknya itu hancur, baru kita tanam. Nah, ini kita tanam di sini. Ya, jahe yang sudah tumbuh tunasnya kita tanam dengan kita gali lagi sedikit, kita arahkan mata tunasnya ke atas dan kita tutupi dengan tanah yang gembur. Dan tips berikutnya saat menanam itu adalah kita harus memperhatikan arah mata tunasnya. Itu arah mata tunasnya ke atas, baru kita timbun dengan tanah. Nah, setelah selesai kita tanam dan kita timbun, nah di sini saya menggunakan batang padi yang sudah kering untuk menutupi jahe yang sudah kita tanam tadi. Tujuannya adalah batang padi ini nanti akan mengatur kelembaban dari tanaman jahe yang sudah kita tanam, dan selain itu juga mampu mengendalikan gulma atau rumput yang tumbuh.
Nah, kalau kita pakai aram sekam ini, rumput yang tumbuh di bawahnya itu akan cukup lama tumbuhnya, dan nanti ketika dia sudah lapuk ya, atau sudah hancur, nanti batang padi ini juga bisa menjadi nutrisi tambahan untuk jahe kita. Ya, kita lanjutkan menanamnya, kita gali lubangnya, kemudian kita tutupi dengan tanah di atasnya. Kemudian setelah kita tanam, tentu kita tutupi. Kalau saya di sini menutupinya menggunakan batang padi. Batang padi ini pun gratis, tidak kita beli ya. Nah, nanti batang padi ini juga akan menjadi nutrisi pupuk tambahan kalau dia sudah hancur nanti. Nanti kita bisa lihat nanti tumbuhnya tunas ke atas, berarti sudah berhasil tumbuh dari jahe kita. Berikutnya masa perawatan. Masa perawatan di sini kita melakukan pemupukan sebanyak 2 kali 1 bulan dengan pupuk Posca dan urea cantik, serta melakukan pembersihan juga pada jahe kita jika ditumbuhi gulma, serta menaikkan tanahnya ke atas. Jadi masa panen itu ditandakan dengan daun jahe yang sudah mulai menguning ya, berarti sudah tua atau usia di atas 7 bulan. Nah, ini jahe saya sudah berusia 8 bulan. Nah, sudah saya panen juga di sini. Nah, memang terlihat masih kelihatan masih banyak rimpangnya yang akan membesar, namun karena permintaan pasar maka segera saya panen di sini ya. Pemanenan itu memang harus di atas usia 7 bulan. Dan tentu kita juga melihat bagaimana situasi pasar. Ini bisa terlihat ya, rimpang jahe yang saya tanam besar-besar sekali. Nah, ini beratnya mungkin lebih dari 1 kilo satu rimpang. Nah, itu berasal dari ukuran benih yang sebesar ini ya, sebesar ini mampu menghasilkan jahe itu sekitar 1 kilo beratnya. Ya, ini hasil panen jahe saya. Ini terlihat cukup sehat dan besar-besar rimpangnya. Ini memang masih kelihatan belum tua secara utuh ya. Nah, ini dari benih sebesar ini mampu menghasilkan jahe itu ya sekitar beratnya lebih kurang 1 kilo per satu rimpangnya. Ini sengaja dipanen cepat karena ada permintaan pasar. Dan seperti yang saya dikatakan bahwa kita memanen jahe ini tentu juga harus memperhatikan kondisi pasar. Jangan sampai kita sudah panen ternyata harganya murah dan itu cukup merugikan kita sebagai petani. Nah, ini hasil panen usia jahe gajah 8 bulan. Nah, ini aja lihat sangat besar sekali rimpangnya per satu. Nih, ini yang paling besar, ini beratnya ada sekitar 2 kilo ya. Itu 2 kilo sebesar ini itu berasal dari ukuran benih jahe yang sebesar ini nih. Nah, sebesar ini mampu menghasilkan jahe berat lebih dari 1 kilo per rimpangnya. Nah, ini bisa terlihat ya, sangat sehat sekali hasil panennya. Sahabatku bisa melihat sendiri, ini hasil panen jahe yang sudah saya tanam berumur 8 bulan.
Dari sebesar ini benihnya, kita mampu menghasilkan rimpang jahe yang besar, sehat, dan insya Allah berkualitas di pasarnya. Nah, ini adalah pengalaman saya bertanam jahe. Nah, semoga hal ini bisa dicoba oleh sahabatku semuanya.